Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Pada 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan VOC sebelumnya kian memanas berkat perlawanan yang dilakukan pemimpin baru ini. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Kita harus memulihkan kembali keberadaan Banten sebagai bandar perdagangan. Jangan sampai VOC menguasai kita terlalu dalam. Lalu, apakah ada strategi khusus untuk memulihkannya? Ya, aku sudah menyiapkan beberapa strategi. Tolong kalian bantu strategi ini agar berjalan dengan baik. Sultan Ageng Tirtayasa menjalankan strategi tersebut, diantaranya mengundang para pedagang, meluaskan interaksi dengan pedagang, dan juga mengirim kapal. Mereka para VOC selalu mengganggu kita. Mereka selalu menghadang kapal-kapal Cina yang mau ke negeri kita. Kita harus melakukan serangan balik kepada VOC sialan itu, wahai prajurit-prajuritku. Di tengah situasi konflik pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Aku sudah kesulitan membalas VOC ditambah konflik dalam negeriku sendiri. Aku membutuhkanmu, wahai Sultan Haji, untuk menjadi orang kepercayaanku, untuk mengurus negeri kita, wahai Sultan Haji. Apakah kamu yakin mempercayakan tanggung jawab sebesar ini kepadaku, wahai Sultanku? Aku yakin karena aku sudah mengenalmu dengan baik. Baiklah, aku akan melakukan tugas-tugasku dengan baik, wahai Sultanku. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosoan pada 1681. Mengetahui hal ini, perwakilan Belanda Wisef berusaha mendekati Sultan Haji yang dianggap mudah dihasut. Sultan Haji, apakah you tahu penugasan yang diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa itu hanya merugikan you? Kenapa kau bertanya seperti itu? Hey you, harus sadar. Ayah you memberikan tugas ini kepada you karena dia ingin menyingkirkan you dari tahta kesultanan. Sultan Haji yang mendengar itu pun berpikir, ya, dia pun merasa tugas yang diberikan oleh ayahnya sangatlah merugikan. Bisa dilihat ada raut marah, kecewa, dan ambisi dari Sultan Haji. Pihak VOC yang merasa sudah berhasil menghasut pun tersenyum penuh kemenangan. Mereka menganggap bahwa Sultan Haji sangatlah mudah untuk dihasut. Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa mempertahankan tahtaku? Kami bersedia membantu you jika you mau. Kami bisa membantu you untuk melawan ayah you. Lawan ayah you jika you ingin posisi you di tahta kesultanan aman. Kami akan membantu you tetapi kami meminta imbalan dengan 4 syarat. Apa itu? Tolong sebutkan 4 syarat itu. Pihak VOC pun menyebutkan 4 syarat, diantaranya 1. Cirebon diserahkan kepada VOC. 2. VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan para pedagang lain harus diusir. 3. Jika perjanjian dilanggar, Banten harus membayar 600.000 ringgit kepada VOC. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus ditarik. Sejujurnya, perjanjian ini sangat melemahkan Kesultanan Banten, tetapi Sultan Haji tetap menerimanya. Setelah perjanjian antara Sultan Haji dan VOC dilakukan, pertempuran antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa dimulai. Di sana sudah berdiri Sultan Ageng Tirtayasa bersama prajuritnya. Begitupun dengan Sultan Haji yang dibantu oleh pihak VOC. Sultan Haji, aku tidak menyangka bahwa anakku sendiri mengkhianatiku. Hahaha. Apapun akan kulakukan untuk merebut kekuasaan darimu, wahai Sultan Ageng Tirtayasa. Sungguh sangat biadab. Aku sudah mati-matian mempertahankan kesultanan ini melawan VOC, tapi kau malah bersekutu dengan mereka. Aku tidak peduli. Bagiku, tahta sangatlah penting. Mari kita buktikan siapa yang layak memegang Kesultanan Banten. Aku, Sultan Ageng Tirtayasa, akan terus mempertahankan kesultanan ini. Tak akan aku biarkan kalian menguasai kesultanan ini. Semuanya, serang! Pertempuran pun berlangsung sengit karena Sultan Ageng Tirtayasa tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap putranya yang dibantu VOC. Namun, pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa diangkap oleh VOC. Hahaha, lihat you sudah tumbang Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya,
Akhirnya, Kesultanan Banten dikuasai oleh aku, Sultan Haji. Hahaha. Aku, Sultan Haji, akan menjadi raja kalian saat ini. Setelah sang ayah ditangkap, keinginan Sultan Haji untuk naik tahta Kesultanan Banten berhasil tercapai. Kendati demikian, masa kekuasaan Sultan Haji menandai kemunduran Kesultanan Banten karena perjanjiannya dengan VOC sangat merugikan kerajaan. Kenapa? Kenapa kerajaanku mengalami kemunduran? You sudah menerima perjanjian ini, jadi you harus terima apapun resikonya. Tetapi perjanjian dari kalian sangat merugikanku dan kerajaan. Hahaha, perjanjian ini tidak bisa dilanggar. You harus siap menerima resikonya, Sultan Haji. Sultan Haji bertanya kepada pihak VOC. Sultan Haji merasa perjanjian dengan VOC sangat merugikan dia. Sultan Haji yang mendengar itu pun merasa sangat marah. Pihak VOC pun meninggalkan Sultan Haji. Sultan Haji merasa dia sangat dirugikan. Akhirnya masa kesultanan Sultan Haji menjadi masa kemunduran Sultan Banten. Itu semua disebabkan oleh perjanjiannya dengan VOC yang merugikan. Masa kemunduran Banten disebabkan karena Kesultanan Banten dimonopoli oleh VOC.